Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Amma ba'd. Allahumma alimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa arina al-haqqa haqqan wa rzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila wa rzuqna ijtinabah. Baik hadirin rahimani wa rahmatullah, kita lanjutkan pembacaan hadis yang selanjutnya ya. Di bab sabar. Itu hadis ke-30 di Riyadhus Shalihin. Wa an Suhaib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Suhaib radhiyallahu anhu, yaitu Suhaib bin Sinan ya, Suhaib bin Sinan An-Namri An-Namri dari Bani Namr ya, dari Bani apa? Bani Namr dari kabilah Rabi'ah. Tapi yang masyhur apa? Suhaib Ar-Rumi. Jadi dia itu dulu tinggal di daerah Basrah, daerah Ubullah sana, Ubullah yang ditaklukkan oleh Utbah bin Ghazwan dengan 500 pasukannya, sehingga kaum muslimin pada saat itu dapat rampasan emas bagaikan pasir di Ubullah. Ada kisahnya yang masyhur. Jadi itu sahabat yang pertama kali makan nasi adalah rombongannya Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu. Nah, Utbah bin Ghazwan ini Al-Mazini, dia adalah salah seorang as-sabiqun al-awwalin, kalau enggak salah ketujuh masuk Islam. Ketujuh yang masuk Islam, cuma dia bukan Quraisy. Bukan Quraisy, Al-Mazini. Ya. Dan pada saat penaklukan Syam, dialah yang menaklukkan kota Basrah atau Ubullah. Nah, Suhaib bin Sinan ini dulu dari daerah sana, dari daerah Ubullah. Ubullah dikuasai oleh Persia. Kemudian ditaklukkan oleh Romawi ya, dan kalah bapak dan ininya dan dan omnya itu kalau sekarang jadi kodam gitu ya, atau apa namanya, dandim ya. Ya, apa sih dandim? Setelah di atas koramil apa? Kodam. Korem. Ya, di atas koramil ya korem lah kalau di TNI. Dan kalah, akhirnya ditawanlah Suhaib bin Sinan An-Namri, dibawa ke Romawi sana, ke daerah Anatolia ya, ke daerah Turki. Jadilah dia logatnya logat Romawi, gaya bahasa Romawi. Kemudian dikatakan dia dibeli oleh Bani Kulab, oleh orang-orang Kulab ya, Bani Kulaib ya, dari Bani Kulaib. Kemudian dijual ke Abdullah bin Jad'an, kemudian dimerdekakan. Siapa Abdullah bin Jad'an? Omnya ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Tapi hadirin, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini Israiliyat, ini cerita Israiliyat. Jadi dalam menghadapi kisah Israiliyat ada tiga hal yang harus kita lakukan. Pertama adalah Israiliyat itu diceritakan oleh Al-Quran dan Sunnah. Paham? Jadi diceritakan oleh Al-Quran dan Sunnah, maka kita wajib menerimanya. Yang kedua adalah datang kepada kita bentuk kisahnya, tapi tidak mengandung kedustaan, paham tak? Dan sifatnya umum gitu loh, tidak ada kedustaan di dalamnya dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka kita tidak boleh mendustakan, tidak boleh langsung menolak. Harusnya apa? Ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dari segi makna-maknanya, alurnya, maka kita terima. Yang ketiga adalah yang berasal dari jalan mereka, tetapi ceritanya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu wajib ditolak. Contoh banyak sekali al-mawdu'at al-israiliyat. Jadi mawdu' hadis-hadis cerita-cerita palsu atau dusta tentang Israiliyat. Ya, dalam tafsir banyak. Di antaranya adalah misal diceritakan bahwa falamma hamma biha wa hammat bih. Apa ayatnya Ustaz Umam? Surat Yusuf. Yang seperti itu, maka dikala Nabi Yusuf tergoda oleh Zulaiha, hamba yang berkeinginan ke Zulaiha,
dan juga Zulaikha juga sama. Diceritakan di sana dalam Israiliyat itu, Nabi Yusuf sudah berada di kedua bokongnya. Sarungnya sudah tersingkap juga sama Zulaikha juga tersingkap, sudah tidak ada halangan lagi. Cerita ini Israiliyat kan, antum jangan ingat ini cerita Israiliyat. Jadi sudah tidak ada sehelai baju lagi. Maksudnya tidak ada halangan lagi di antara Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Dengan istri Ajid, dengan istri Al-Aziz. Enggak disebutkan Zulaikha atau siapa. Zulaikha juga Israiliyat. Taiblah sebuah nama itu ya, sebuah nama Zulaikha. Tapi ceritanya mungkar. Ceritanya mungkar. Maka ini cerita ini tertolak. Kembali kita mengatakan Nabi Yusuf sudah berkeinginan, sudah hamma, jadi ada keinginan, dan Zulaikha juga apalagi kita mengatakan sudah di atas Zulaikha. Nggak boleh itu kita terima. Nggak mungkin seorang nabi seperti itu, ya. Nggak mungkin seperti itu hadirin. Taib ya. Taib. Jadi makanya ini cerita ini dimasukkan ke palsu, Mawdu'at al-Israiliyat, dibuat oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ya, dibuat oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Taib ya. Karena malikun man kana qablakum. Dulu ada seorang raja. Ya. Dulu ada seorang raja jauh sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Dikatakan hadirin raja ini disebut adalah Yusuf bin Zi Nuwas. Yusuf Zi Nuwas, Pak, bukan bin. Yusuf Zi Nuwas atau Yusuf bin Syurahbil. Ya, Yusuf bin Syarahil, maaf, Yusuf bin Syarahil. Dia Raja Himyar. Raja Himyar Yaman. Kekuasaannya adalah sampai Najran, Abu Dhabi, Oman dan sekitarnya seperti itu. Dia Raja Himyar, kerajaan Yahudi. Yusuf Zu Nuwas. Di sini juga khilaf ulama, ya. Jumhur ulama mengatakan Yusuf Zu Nuwas adalah salah seorang raja Yahudi tapi kafir. Ya, tapi kufur. Ada yang mengatakan lagi enggak, Yusuf Zu Nuwas itu seorang mukmin. Paham tak? Yusuf seorang mukmin. Khilaf lah intinya seperti itu. Intinya yang masyhur adalah dia seorang rajanya itu namanya Yusuf Zu Nuwas. Ceritanya seperti itu. Kenapa? Karena ada banyak korina. Karena dia banyak sekali melakukan pembantaian terhadap orang Kristen. Ya, banyak sekali melakukan pembantaian terhadap orang-orang Nasrani. Baik itu di Oman, cerita pembantaian di Oman, cerita pembantaian di Najran. Maka orang mengaitkan Ashabul Ukhdud dengan dia. Sebab munculnya Abraha ke Yaman, ya kan Abraha tuh, itu akibat dari permintaan tolong dari Kristen Yaman ke Roma. Paham tak? Ke Roma. Maka Roma memerintahkan Raja Habasyah sebelum siapa namanya? Siapa Raja Habsyi? Raja Habasyah siapa yang masuk Islam? Najasyi. Sebelum Asyram yaitu Najasyi, bapaknya ini ceritanya baru masih zaman bapaknya, ya. Akhirnya atau kakeknya, si kakeknya ngirim pasukan ke Yaman. Di bawah pimpinan Abraham. Najasyi itu bukan Asyram, siapa namanya ya lupa. Ada diceritakan dalam kitab Usudul Ghabah Ibnu Asir. Ya, dalam cerita kitab Usudul Ghabah Ibnu Asir. Lalu banyak dari sejarah itu harus ngapalin nama. Makanya saya salut dengan ulama sebesar siapa namanya? Imam Zahabi gitu loh. Buat apa? Apa Imam Zahabi kitabnya? Imam Zahabi kitabnya apa? Atau Ibnu Katsir ya? Bidayah wa Nihayah. Imam Zahabi apa? Allah musta'an. Hah? Yang tebal itu? Hah? Lupa nanti. Imam Zahabi Allah. Anda padahal punya di rumah kita. Anda punya di rumah kita. Sebentar, kita Imam Zahabi itu penasaran. Allah musta'an. Ini namanya lupa hadirin. Astagfirullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Syiar Alam An-Nubala. Syiar Alam An-Nubala. Ada di rumah. Sering dibaca. Syiar Alam An-Nubala. Segede gitu Syiar Alam An-Nubala, hampir 15 jilid. Itu semua nama-nama tokoh disebutkan di sana. Apalagi kalau kita baca kitab Tarikhul Baghdadi, Tarikh al-Baghdadi, ya.
Khatib Al-Baghdadi. Tarikh Baghdad karangan Khatib Al-Baghdadi. Luar biasa. Tapi hadirin, intinya itu ulama yang diberikan kekuatan hafalan, bukan kayak kita nih. Baru dibaca kitabnya udah lupa kan ya, jadi bingung. Bukan bingung, takjub dengan model Imam Az-Zahabi. Sehingga Imam Nawawi pengarang kitab ini selalu berdoa kepada Allah ingin seperti Imam Az-Zahabi. Ya, ingin seperti Imam Az-Zahabi. Intinya bahwa ulama-ulama ini si raja ini, raja siapa namanya, Raja Yusuf bin Dunwas ya. Dia membantu banyak sekali orang Nasrani. Sehingga orang-orang Nasrani minta bantuan ke Romawi. Udah masuk Islam Romawi udah masuk Kristen Romawi pada saat itu. Karena udah ulama mengatakan kejadian Ashabul Ukhdud ini, jadi hadis ini adalah hadis Ashabul Ukhdud. Ya, kronologis ceritanya Ashabul Ukhdud. Kejadian Ashabul Ukhdud, khilaf ulama. Dikatakan bahwa 40 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Paham ya? 40 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Dikatakan lagi sebelum Nabi Isa. Sebelum Nabi Isa. Tapi kalau sebelum Nabi Isa kan berarti belum ada Kristen, bukan Kristen namanya. Bukan Nasrani toh? Nah, ini kita ambil aja 40 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Kan ada tuh kronologis kenapa Abraha sampai ke Yaman, cocok toh? Akhirnya Ashram Raja Najasyi, bukan Najasyi yang anaknya yang masuk Islam. Jadi rajanya Ethiopia Najasyi namanya. Ya, bukan namanya dia Najasyi, bukan. Sama raja Mesir namanya Firaun. Namanya bukan Firaun, siapa aja, Menhotep atau siapa dan sebagainya ya. Tutankhamun dan yang lain. Jadi dia ngirim pasukan ke Yaman atas pimpinan Abraham, maka terkalahkanlah itu Yahudi Himyar. Raja Himyar artinya takluk. Itulah kronologis kenapa Abraham ada di Yaman. Nolong orang-orang Nasrani ya Yaman. Akhirnya apa yang terjadi? Abraham juga melakukan penyelewengan, ingin menghancurkan Ka'bah. Akhirnya dia dihancurkan sama Allah Subhanahu wa taala dengan 60.000 pasukan. Itulah hadirin. Jadi kalau kita bertanya-tanya kenapa Abraham ada di Yaman? Jadi kronologisnya gitu, ada sambungannya. Baik. Jadi gue juga ceritakan dalam Syiar Al-Mubalah dan Bidayah wa Nihayah. Wa kana lahu sahirun, dan si raja itu punya penyihir. Berarti bukan seorang muslim. Ya, orang Yahudi juga ada yang sudah melenceng akidah, ada yang kafir, ada yang enggak, seperti itu hadirinnya. Sama orang Nasrani ini juga ada yang muslim. Lah kenapa dia muslim Yahudi Nasrani ini? Kita ceritakan sedikit kronologisnya. Bahwa Nasrani adalah seorang muslim. Ya, agama yang dibawakan oleh Nabi Isa yang diikuti oleh beberapa muridnya, 11 murid dan 10 murid, 12 murid lupa saya. Yang disebut Hawariyun, ya, orang-orang Hawari penolong Nabi Isa, disebutlah mereka Nasara, penolong Nabi Isa. Adalah muslim, agama Islam. Terus sampai bertahan 3 abad, 2 sampai 3 abad, kemudian berubahlah menjadi agama Kristen, agama Paulus. Ya, setelah Muktamar Nicea. Kapan dia berubah total agama Kristen ini? Setelah masuk Islamnya Romawi setelah masuk Kristennya Romawi atas dakwahnya Paulus. Jadi baru setelah Konsili Nicea dikatakan 200 sampai 300 tahun setelah Nabi Isa meninggal dunia, barulah ada muktamar. Muktamar apa? Bahwa Isa itu adalah anak Tuhan. Muncullah Salisu Salasa. Allah itu Allah itu satu dalam 3 oknum. Salisu Salasa artinya apa? Trinitas. Itu terjadi pada saat Konsili Nicea. Dan yang mengakui Salisu Salasa Trinitas itu minoritas, bukan mayoritas. Cuma didukung oleh Romawi. Kenapa? Karena Romawi dengan konsep Trinitas ini cocok dengan akidah mereka. Karena Romawi memiliki banyak dewa matahari dan sebagainya. Akhirnya dibuatlah konsep seperti itu sama Paulus. Ya, ini bukan ngejelek-jelekan Nasara, ini konsep yang sejarah yang kita pahami. Paham tak? Seperti itu. Akhirnya ada yang kontra, Arius, Santo Arius. Ya, Santo Arius yang masih mengatakan bahwa Isa Al-Masih adalah sebagai nabi dan rasul. Paham hadirin? Nah, kalah karena didukung pemerintah, hanya kalah dan dibantai. Ya, diburu.
Nah, sisa-sisa Arius ini masih ada. Contohnya adalah pada saat siapa namanya? Perjalanan masuk Islamnya Salman Al-Farisi ketemu dengan rahib yang ini yang muslim toh. Jadi masih ada sisa-sisa kemusliman hadirin. Itulah yang disebut Ortodok Timur. Ya, sebelum ada penyelewengan yang dahsyat, tapi sudah penyelewengan di mana-mana. Dahsyatnya banyak sekali penyelewengan. Seperti itu. Nah, ini si rahib yang diceritakan dalam hadis ini seorang muslim. Walaupun banyak diceritakan oleh seorang ulama, walaupun dia banyak kesalahan, mungkin banyak melakukan kebid'ahan dan sebagainya, tapi masih ada sisa-sisa akidah muslim dalam dirinya. Paham ya? Baik. Biar kita nyambung gitu loh nyeritain hadisnya. Baik ya. Akhirnya dia punya seorang penyihir. Jadi dalam hadis itu hadirin, walaupun dalam hadis dan ayat nggak disebutkan siapa tokohnya, nggak masalah. Karena ibrah bi umumil lafaz. Yang penting adalah lafaznya, bukan tokohnya. Bukan tokohnya. Karena Nabi menceritakan tapi nggak disebutkan tokohnya siapa, nggak perlu itu. Nah, kalau kita tahu apa yang akan mengungkapkan itu sesuai fakta sejarah, yang disebutkan oleh ahli sejarah. Ada ceritakan yang dikatakan oleh ahli sejarah, bukan dari hadis. Paham tak? Yang disebutkan oleh ahli sejarah dengan hadis ini atau dalam Quran surat Al-Buruj itu. Ya, qutila ashabul ukhdud. Baik. Falamma kabira qala lil maliki, maka dia punya penyihir yang handal, maka dikala si penyihir itu sudah tua, maka dia berkata kepada raja itu, "Inni qad kabirtu fab'as ilayya ghulaman wa'allimu sihr." Aku sudah tua, sudah buta dia, sudah tua. Tolong datangkan kepada aku seorang laki-laki yang cerdas, ya, yang berbakat agar aku bisa mengajarkan kepada dia sihir. Baik hadirin. Maka fab'asa ilaihi ghulaman yu'allimuhu, maka diutuslah kepadanya seorang laki-laki anak muda untuk belajar sihir, untuk diajari sihir. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun qada ilaihi wa sami'a kalamahu wa fa'ajaba. Maka di antara rumah si anak muda dan rumah si penyihir tadi, ya, jaraknya jauh dan dia ada melewati sebuah gereja. Jadi di tengah-tengah gereja, rumah si anak muda di sini di kanan, di tengahnya rumah gereja, sebelah sononya, sebelah kirinya lagi rumahnya penyihir. Maka di tengah perjalanannya si anak muda, idza salaka, ya, apabila dia berjalan, idza salaka rahibun, apabila dia berjalan, ya, rahibun seorang laki-laki, ya, rahib, pendeta. Faqada ilaihi wa sami'a kalamu fa'ajaba, maka dia pun di sela-sela belajar sihir, dia juga mendengarkan ceramahnya si pendeta. Maka dia apa? Fa'ajaba, maka dia pun terkagum-kagum dengan isi kajiannya si rahib, ya. Wa kana idza ata sahir, maka apabila dia datang kepada si penyihir, marra birahib, dia pasti melewati si pendeta itu. Wa qala ilaihi, dan terus dia sebelum ke si rahib dia mendengarkan dulu cerita kajian sebelum datang ke si penyihir dia mendengarkan kajian si rahib, ya. Fa idza ata sahira darabahu, maka otomatis terlambat. Otomatis dia terdapat ke si tukang sihir. Akhirnya apa? Dia dihukum, dipukul. Dan kalau dia mendatangi si tukang sihir, dia dipukul. Wa syaka dzalika ila rahib, maka dia pun mengeluh kejadian itu atau keadaan seperti itu kepada si rahib. Berarti dia sudah jadi guru, sudah jadi muridnya si rahib, ya. Sudah jadi muridnya si rahib. Faqala, maka dia berkata si rahib, idza khashita sahira, apabila kamu takut kepada si penyihir, faqul habasani ahli. Si rahib mengajarkan berdusta kepada anak muda. Wahai tukang sihir, wahai dukun, mungkin ya, wahai mbah dukun, aduh, saya tadi terlambat karena bantu keluargaku gitu. Telah menahan aku keluarga. Maksudnya aku telah membantu keluarga. Wa idza khashita ahlaka faqul. Otomatis setelah dia pulang dari si tukang sihir, dia melewati si rahib lagi, belajar lagi ke si rahib, terlambat lagi ke keluarganya. Nah, dia terlambat pulang, dia juga digebukin sama keluarganya. Ya, akhirnya dia bilang, apabila kamu datang ke keluargamu, bilang alasannya, aku tadi banyak pelajaran itu dengan si rahib. Akhirnya terlambat. Intinya, dikala datang ke si rahib, ke si tukang sihir, dia beralasan keluarganya yang menahan dia. Maksudnya banyak membantu keluarga, akhirnya terlambat. Dikala dia datang ke keluarganya, terlambat juga, keluarganya marah, maka dia mengatakan, aku banyak belajar dengan si tukang sihir. Terus seperti itu. Dengan kedustaan ini, kedustaan itu, dusta di sini, dusta di situ.
Kenapa? Jadi di sini dikatakan oleh ulama, dia berdusta untuk mengambil kemaslahatan yang sangat banyak, yang sangat tinggi. Dan mungkin dia berdustanya dengan jalan tauriah. Paham? Bukan berdusta secara umum. Mungkin dia kan mengatakan aku telah tertahan sama tukang sihir. Kan dia memang ditahan sama tukang sihir. Benar gak? Hah? Dia tertahan sama tukang sihir. Dianggapnya sama keluarganya banyak belajar dengan tukang sihir. Belajar terus dengan tukang sihir, toh? Seperti itu. Dia nggak mengatakan aku dari pagi sampai sore belajar dengan tukang sihir. Dia hanya mengatakan, maaf aku terlambat karena aku sibuk dengan si tukang sihir. Seperti itu, toh? Jadi ini namanya masuk bab tauriah. Ada banyak penafsiran. Jadi memiliki makna ambigu. Kalimat yang memiliki makna ambigu. Boleh kita berdusta dengan tauriah, walaupun ulama mengatakan tidak perlu. Tetapi ini ulama mengatakan walaupun dia berdusta dengan fakta yang sebenarnya, tapi dia menginginkan maslahat yang lebih tinggi, yang lebih tinggi, lebih besar. Paham hadirin? Contoh misal kita ada orang mau nyari si A, lewat ke kita, dia lari terbirit-birit. Ada orang bawa golok mau bunuh si A. Kamu lihat orang kesini nggak? Nggak lihat. Paham nggak? Nggak lihat. Secara nyata dia kalimat nggak lihat, padahal dia sudah melihat. Itu berdusta, tapi tujuannya apa? Untuk mencari kemaslahatan yang lebih tinggi, menghindari pembunuh. Yang kedua, boleh kita berdusta dalam bentuk tauriah. Mungkin kita jalan, dari kan setelah kejadian ini kan mungkin 5 menit atau 10 menit baru orang lewat. Kita kan jalan-jalan nih. Kita di sini udah dari tempat ini kita pindah ke tempat satunya lagi. Kita mengatakan, "Salam, aku di sini nggak lihat dia." Nah ini loh, kita tadinya di sini, lihat orang lari, tahu nggak? Kemudian kita jalan di sini, kan? Datang, woi, kamu lihat sini nggak? Selama aku di sini nggak lihat orang si itu. Selama aku di sini, bukan selama di sini. Itu namanya tauriah. Paham nggak? Paham hadirin? Nah si pendengar ini dia menganggapnya, selama dia di sini memang nggak ada orang yang lain. Padahal kita mengatakan selama aku berdiri di sini nggak lihat orang memang nggak ada yang lewat lagi. Nah seperti itu. Paham hadirin? Itu namanya tauriah, yaitu makna yang maksud kita adalah A, tapi maksud yang dengar adalah B. Ini makna ba'id dan makna qarib. Baik. Fabainama huwa ala dzalika, maka pada saat dia si laki-laki tadi, anak muda tadi seperti itu, id ata ala dabatin azimatin, maka tiba-tiba saja di tengah perjalanan dia mendapatkan ada makhluk yang besar. Di cerita yang lain dikatakan ular besar. Ular besar. Qad habisan nasa, qad habasatin nasa, di mana si ular besar ini menghalangi jalan manusia. Orang enggak berani lewat karena takut. Apakah mungkin harimau besar? Apakah mungkin singa besar? Apakah mungkin buaya besar? Enggak disebutkan dabah di sini. Apa kelabang besar? Intinya hewan. Faqala, maka berkata si laki-laki tadi, al-yawma ala musahiru afdal amir rahim afdal. Sekarang aku ingin tahu mana yang lebih utama, yang lebih benar, yang benar, si tukang sihir atau si rahim, pendeta tadi. Maka di sini ulama hadirin, boleh katanya kita kalau ingin menentukan sesuatu dalam bentuk khiyar kita, istikharah kita kepada Allah, ya Allah, jika tauhid ini adalah sebuah kebenaran, jika aku belajar tauhid ini ikhlas karena Engkau misalkan, ya Allah, jika pelajaran ngaji dengan si A dan ngaji dengan si B adalah sebuah yang mana yang benar, ya, maka tolong buktikanlah A, B, C, D, seperti itu. Paham hadirin? Maka dia cerita sini. Hari ini aku ingin tahu mana yang lebih benar atau yang lebih utama, si tukang sihir atau si rahim. Fa akhadha hajaran, maka dia pun mengambil sebuah kerikil. Faqala, dia berkata, Allahumma in kana amru rahim, ya Allah, jika keadaannya perkaranya si rahim ahabba ilaika min amri sahir, dari perkara si sahir, faqtul hadhihi dabah, maka bunuhlah hewan ini. Hatta yamdiya nasu, sehingga manusia bisa lewati jalan ini. Faramaha faqatalaha wa madun nas, maka akhirnya dia pun melempar hewan itu dengan kerikil, dengan batu, dan mati itu hewan. Padahal enggak mungkin mati dengan batu. Akhirnya manusia pada lewat. Jadi bisa gitu, ya Allah, jika perkara tauhid adalah lebih benar dari perkara A misalkan, maka tolong mudahkanlah urusan saya. Seperti itu. Hadirin, membuat sebuah pertimbangan perkara yang baik dan perkara yang buruk.
bentuk wasilah, maksudnya adalah bentuk wasilah, bentuk tawasul. Karena belajar artinya perkara belajar, dia belajar kan kepada si rahib. Benar loh? Jadi kalau kita ragu terhadap suatu perkara, maka kita tetapkan mana yang lebih condong pada kebenaran. Misal anu masih ragu dengan akidah salam, ya, akidah yang benar, yang lurus. Ya Allah, jika akidah salam adalah akidah yang benar dengan akidah yang lain, dengan akidah filsafat misal, maka mudahkan urusan saya. Seperti itu hadirin, ya. Baik. Akhirnya matilah hewan. Ya. Faqala lahu rahib, fa'ata rahib, akhirnya dia pun mendatangi seorang rahib, fa akhbarahu, dan dia mengabarkannya, faqala lahu rahib, maka berkatalah kepadanya seorang rahib, "Ai bunayya, anta al-yawma afdalu minni, wahai anakku, sekarang kamu lebih tinggi dariku." Lebih tinggi derajatnya dariku dan ilmunya. Paham hadirin? Jadi kalah si rahib sama dia. Kenapa? Doanya ini dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia punya karamah, sudah punya karamah, itu doa makbul. Baik. Qad balagha min amrika ma ara. Sungguh perkaramu telah sampai kepada apa yang telah aku lihat. Maksudnya sudah ada karamah pada diri seorang anak muda tadi. Kenapa? Karena dia istiqamah. Karena dia beriman kepada Allah dengan penuh keyakinan. Tadi yang dia lakukan adalah untuk meninggalkan sedikit keraguan yang ada pada dirinya. Itu yang dikatakan oleh ulama tentang syarah hadis ini. Ya. Baik, yang dikatakan oleh Syekh Shalih. Baik, Muhammad bin Shalih. Beliau berkata seperti itu. Ya. Kemudian hadirin rahimakumullah, apa yang dikatakan oleh si rahib, "Wa innaka satubtala." Engkau bakal mendapatkan banyak musibah, banyak cobaan dengan ilmu. Karena dia seorang beriman, ya, dia punya karamah, dan pada saat itu tinggal di negara yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa in ibtulita fala tadulla alayya. Jika engkau mendapatkan cobaan, ujian, jangan kau tujukan aku di mana, ya. Jangan sebut-sebut namaku. Seperti itu ceritanya. Karena ini berarti terlarang di negara Himyar, akidah tauhid ini. Paham hadirin? Apa yang terjadi? Wa kana al-ghulam yubri'ul akmaha wal abras. Salah satu karamah seorang anak muda ini, dia bisa menyembuhkan orang yang kusta, orang yang buta. Orang buta bisa sembuh. Orang kusta, orang penyakit kusta bisa sembuh. Intinya dia bisa menyembuhkan orang sakit atas karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bisa. Jadi kan umat Islam juga bisa. Kita hanya dengan bismillah saja bisa sembuh. Itu teman saya, salah satu dai MCM, dia dikirim ke Mentawai. Dia disenjai dai yang ikhlas, yakin kepada Allah. Dia banyak mengislamkan orang non-muslim. Kenapa? Hanya dengan ruqyah. Hanya dengan ruqyah. Orang kesandingan coba bismillahirrahmanirrahim, dia dikasih minum, sembuh pada Allah. Paham hadirin? Ada yang bekam, ada yang lain. Seperti itu toh? Itu karamah dari Allah Subhanahu wa taala, karamah. Dan itu tidak bisa dipahami, tidak bisa dipelajari. Karamah tidak bisa dipelajari. Karamah itu datang berasal dari keikhlasan kita, keistiqomahan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tolong kita dengan karamah. Bentuknya apa saja. Ya, tidak bisa dipelajari. Seperti dulu ada yang nawarin saya, "Atari, kamu punya karamah enggak?" Ya, ayo, puasa 2 minggu, enggak boleh makan, enggak boleh minum. Wirid di dalam kamar yang gelap, enggak boleh keluar dari kamar, enggak sholat. Kencing di sana, buang air di sana, sakit di sana, mati di sana. 2 minggu enggak makan. Nanti di akhirnya akan muncul jirip hitam. Ya, dalam kata saya, kalau enggak malakul maut gitu, jin pasti. Jadi konyol kayak gitu, enggak bisa, karamah enggak bisa dipelajari. Antum istiqomah beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala bentuk kesyirikan, pasti dapat karamah. Tapi bentuknya apa? Wallahu a'lam. Tapi yang paling besar-besarnya karamah ialah apa? Bukan bisa terbang, bisa jalan di atas air, bisa menyembuhin orang begitu saja. Istiqomah. Dikala antum istiqomah salat berjamaah di masjid, istiqomah baca Quran, istiqomah menegakkan tauhid, istiqomah menjauhi segala bentuk kesyirikan, itu karamah. Yang paling besar-besarnya karamah adalah istiqomah. Ngapain juga kita punya ingin karamah kalau enggak istiqomah? Paham? Paham hadirin? Baik. Terus akhirnya apa? Dia bisa menyembuhkan orang-orang wa yudawin nasa min sa'il adwa. Akhirnya dia bisa
menyembuhkan manusia dari sebuah penyakit yang diderita oleh manusia. Sembuh kalau dia datang kepada dia. Terkenalah dia anak muda ini. Perhatikan di sini. Fasami'a jalisun lil maliki, maka dia pun mendengar ya. Siapa? Penasihat Malik, penasihat raja pun mendengar tentang berita si anak muda tadi. Geger ke negara otomatis. Ponari aja geger. Padahal dukun. Paham tak? Akhirnya apa yang terjadi hadirin, karena pada Amiyah dan penasihat raja itu sudah buta. Fa'atahu bihadaya katsirat, ini pun mendatangi anak muda itu dengan hadiah yang sangat banyak. Faqala, dia berkata, ma hahuna laka ajma'u in anta syafaitani. Ya, ini semua yang aku kumpulkan untuk dirimu jika engkau menyembuhkan butaku. Faqala, nih perhatikan. Maka dia berkata anak muda ini, inilah ashfi ahadan. Aku tidak menyembuhkan seorang pun. Aku tidak bisa menyembuhkan seorang manusia pun. Innam yashfi Allah Ta'ala. Tetapi yang innam yashfi Allah Ta'ala, sesungguhnya yang menyembuhkan cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti tauhidnya sangat kuat anak muda ini. Ya, jangan sampai kita ngurutin, ngerokin, bekamin sembuh. Nah, saya udah pengalaman Pak, makanya tahu saya penyakit begini. Musyrik itu hukumnya. Paham ini? Musyrik segala apapun yang kita bisa bantu orang, serahkannya kepada siapa? Allah. Kita bisa ngurut, bisa nyembuhin orang. Ya, alhamdulillah diurut sama Pak Fulan sembuh. Kita katakan Allah yang menyembuhkan, bukan saya. Semua sandarkan kepada kalau kita bangga dengan hati kita, ada bangga dalam hati. Hati-hati itu. Bisa-bisa ujub, syirik. Paham tadi? Bisa ujub syirik dalam bentuk riya, bisa syirik dalam bentuk siwa, bisa syirik dalam bentuk ujub. Syirik dalam bentuk ujub adalah artinya menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diri kita. Jadi paham ya? Apapun yang kita dapatkan, nikmat yang kita dapatkan sandarnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat rezeki apa? Min fadli Rabbi. Kita bisa menyembuhkan orang dengan dikerok, diurut, kita katakan Allah yang menyembuhkan. Seperti itu aja. Karena manusia memang seperti itu. Manusia bisa seperti itu, selalu dia menyadarkan kepada kita, Masya Allah ini kamu hebat. Ada kejadian aneh. Lagi kerja, ada orang Pakistan sudah tua, muntah-muntah. Gak ada yang ngasih tahu. Padahal kan masuk angin kali ya. Ini urutin ini, pundaknya urutin. Qadarullah sembuh. Itu kalau ketemu dengan aneh, Masya Allah, angkat jempol. Ana bilang Abdullah. Masya Allah, anta kuais, kamu hebat. Ana bilang Allah. Itu qadarullah. Kalau ketemu sampai ana bawa travel pun, dia pasti ngasih duit. Pasti duit itu lebih gede dari ya, kalau ketemu pasti ngasih duit. Syukran Abdullah. Sampai sekarang mungkin nggak tahu ya 2 tahun nggak ketemu apa masih ingat? Kayaknya masih ingat. Dan dia masih ada. Kalau ada itu live itu suka kelihatan ya di bagian Quran ya. Tapi ya, intinya jangan sampai kita merasa bahwa ini adalah hasil karyaku. Bahaya. Ya, ini contohlah si anak muda ini. Dia seorang Nasrani, belajarnya ke pendeta dan pendetanya juga pas-pasan agamanya. Paham dong? Karena sudah terdistorsi agamanya. Yang ada adalah mereka yang mengatakan salisu salasa, berakidah trinitas. Kita belajar ke ustaz yang akidahnya lurus, tauhidnya murni. Jangan sampai kita masih merasa bangga dengan apa yang kita capai. Oke, hadirin rahimahullah. Fa in amanta billah, tapi syaratnya gini loh Pak Menteri, Pak Penasehat, apa kalau di Indonesia? Menteri. Enggak ada penasehat itu loh. Indonesia itu loh yang menasihat Pak Jokowi, siapa namanya? Bukan Pak. Ya udah dah. Pak Penasehat. Habib Lutfi itu apa namanya? Oh, ini Dewan Timbangan Presiden. Itu Dewan KSP. KSP ceritanya ini, ya. Jadi si Pak KSP ini datang ke sana, dia mengatakan, "Enggak, Pak Menteri lah ya. Pak Menteri, enggak perlu kamu ngasih hadiah kepada aku enggak butuh hadiah. Fa in amanta billah, jika kamu beriman kepada Allah, da'autullaha fasyafaq. Aku akan berdoa kepada Allah, maka niscaya Allah akan menyembuhkanmu." Di salah satu karamah anak muda apa? Dia dikala berdoa langsung makbul. Perhatikan di sini, akidah ini. Perhatikan di sini, akidah. Apa akidahnya? Perhatikan anak muda ini hadirin.
Dia tukang belajar ke tukang sihir, gurunya tukang sihir. Tapi kemudian belajar ke si rahib dan dia masuk Islam, masuk Nasrani, agamanya Nasrani. Mati itu. Tapi dia gak mengatakan jika aku datang ke kuburan, aku minta ke wali anu, maka aku bakal sembuh. Apa yang dia katakan? Aku akan berdoa kepada Allah. Jadi berdoa kepada Allah, bukan doa ke kuburan, bukan doa ke orang soleh. Perhatikan ini, ya. Jika engkau mau beriman, maka kau akan berdoa kepada Allah, maka Allah akan menyembuhkan engkau. Berdoa kepada Allah, bukan artinya aku datang ke kuburan, minta tawasul, wasilah ke penghuniku. Itulah akidahnya orang bertauhid. Kalau kayak gini pasti dapat karomah. Paham hadirin? Baik. Fa'amana billah, akhirnya si penasihat kerajaan pun beriman kepada Allah Ta'ala. Fasyafahu Allah, akhirnya Allah sembuhkan dia. Dia setelah itu didoakan dan sembuh. Fa'atal Malik, maka dia pun mendatangi Malik, raja si Yusuf Zunuwas. Fajalasa ilaihi, maka dia pun berduduk di samping raja. Karena yajlisu, seperti biasa jelas dia sebagai penasihat ini. Faqala lahul Malik, maka berkata kepadanya si raja yaitu Yusuf bin Zunuwas. Kita katakan seperti itu. Man roda alaika basaraka. Siapa yang membuat matamu sembuh? Jadi geger ini bahaya. Akhirnya disinilah fitnah mulai terjadi. Qala Rabbi, yang menyembuhkan mataku adalah Tuhan. Bukan yang menyembuhkan mataku adalah Badawi. Maka ada video. Wahai ya wali, isfibna. Ya wali, wahai wali, sembuhkanlah anakku. Padahal kata Allah, afara'aytum ma tad'una min dunillahi naradani Allah bidurrin hal hunna kashifatu durri. Itu yang kamu minta selain Allah. Kalau Allah berkehendak ke kamu, Allah turunkan mudarat, dia bisa menolaknya. Nggak bisa. Nggak bisa menolak kebaikan, juga nggak bisa menolak keburukan. Ya. Apalagi dalam yabtaghuna ilaihil wasilah wa yad'una raghaban wa rahaba. Orang-orang yang kamu minta dari selain Allah, mereka justru beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah kepada Allah dengan penuh ketakutan dan harapan mendapatkan pahala. Kita jadi kaum muslimin yang minta-minta ke wali, padahal wali orang soleh. Beliau selama hidupnya minta-minta kepada Allah. Contoh misal Pak Ade saya hadirin. Pak Ade saya itu orang yang sangat benci dengan orang yang minta-minta ke kuburan. Wallahi, aneh cucunya, aneh belajar akidah Asy'ari, filsafat Asy'ari ke beliau. Ya dari Tijan Ad-Darari, Bayjuri dan sebagainya. Dari beliau sangat anti tentang dibangun kuburan, anti orang minta-minta ke kuburan, itu benci banget beliau. Ya, lawang bilang padi dimakan ulat aja udah syirik akbar. Ini padi rusak kenapa ya? Dimakan ulat, Bah. Syirik akbar itu menurut dia. Kata saya enggak lah, Bah, enggak syirik akbar itu mah, syirik asghar. Paham tak? Syirik asghar. Paham tak? Karena kan akidah Asy'ari adalah la qadira illallah. Tidak ada yang memiliki kemampuan mutlak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengatakan bahwa padi dirusak oleh ulat, seakan-akan kita mengatakan ulat memiliki kemampuan kudrah. Tidak boleh menyatakan sebab kepada makhluk. Itulah namanya kasbul Asy'ari. Tapi dia enggak suka. Tapi qadarullah, beliau dikubur, sudah meninggal dunia, kuburannya dibangun mewah. Dan murid-muridnya minta doa kepada beliau. Setiap mau kemana pun juga. Dia mengatakan murid-muridnya gimana? Dikala aku hidup selalu minta doa kepada dia, maka dikala dia mati pun aku minta doa kepada dia. Syirik itu? Syirik. Paham hadirin? Seperti itu. Orang saleh, tapi dikala dikubur dijadikan sesembahan selain Allah. Fakta, Bapak Desa ya. Fakta itu. Anda nggak bicara oleh orang saleh wali sekelas Syekh Yusuf Mansur dan yang lainnya. Paham tak? Ada saja yang biasa saja diperlakukan seperti itu. Padahal hidupnya saya tahu sendiri karena saya selalu pulang kalau pasti ngaji dengan beliau, ya diskusi masalah ini. Beliau anti sekali tentang berdoa minta-minta ke kuburan. Tapi kalau beliau dikubur malah dijadikan tempat untuk minta seperti itu. Oke hadirin. Siapa yang menyembuhkan matamu? Kata dia, Tuhan. Maka berkata si raja kafir ini, walaka rabbun ghairi. Kamu punya Tuhan selain aku? Ya.
Walaka rabbun. Jadi kamu punya Tuhan selain Tuhanku atau Tuhan atau dia nganggap jadi Tuhan. Kayaknya kamu punya Tuhan selain Tuhanku, maksudnya kamu murtad. Jadi itu qala rabbi wa rabbukallah. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Ya, sama. Tuhanmu ya Allah juga. Paham hadirin? Fa akhadahu falam yazal yu'adzibu. Akhirnya seorang laki-laki tadi penasihat pun diambil oleh dia, ditangkap. Ya, karena dianggap murtad dari agamanya, falam yazal yu'adzibuhu, maka dia intinya disiksa. Akhirnya hatta dalla alal ghulam, akhirnya ditunjukkan gurunya si anak muda lah tadi. Akhirnya faji'a bil gulami, akhirnya si anak muda pun ditangkap. Faqala lahul malik, maka berkata si raja tadi, "Ai bunayya qad balagha min sirrika ma tubri'ul akma wal abras wa taf'alu wa taf'al." Wahai anak muda, wahai anakku, sungguh sihirmu telah mencapai derajat yang sangat tinggi sehingga kamu bisa menyembuhkan orang buta dan orang kusta, penyakit kusta dan orang-orang sakit, dan kamu melakukan ini melakukan itu akibat sihirmu, kata si raja. Berarti sangat kafir sekali si raja ini. Faqala, maka berkata seorang pemuda tadi yang beriman, "Inni la ashfi ahadan." Ingat akidah ini, tauhid. Wahai raja, aku tidak menyembuhkan apapun kecuali aku tidak menyembuhkan seorang pun. Innama yashfillahu ta'ala, yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menyembuhkan Allah bukan aku. Fa akhadahu falam yazal yu'adzibu, maka dia pun ditangkap dan tidak henti-hentinya disiksa hatta dala ala rahim. Akhirnya dia pun dipaksa untuk menunjukkan gurunya. Jadi si raja ini ingin menghapus akarnya. Akhirnya qadarullah, si raja pun ditunjukkan tempat diberitahu tuh dari si rahib. Faji'a bi rahibi, maka dikedatangkanlah seorang rahib. Rahib pun ditangkap, dipenjara. Faqila lahu, maka dia dikatakan kepadanya, irji an dinika, murtadlah kamu. Ayo, kamu harus murtad. Ya. Fa'aba, maka dia pun menolak. Pada bil minsyar, ya Rabbi. Maka akhirnya si raja pun memerintahkan si Al-Gojo untuk membawakan sebilah gergaji. Fa'udiya minsyar fi mafriqi ra'sihi. Akhirnya pun gergaji pun ditaruh di atas kepalanya, di belahan kepala ini, Walaupun Anda botak ada belahannya, sudah itu loh. Paham kan? Di belahan kepalanya, fasyaqahu hatta waqa shiqah. Akhirnya digergaji sampai terbelah. Ya. Summa ji'a bil gulam, akhirnya didatangkanlah seorang anak laki-laki mukmin tadi, wali Allah. Ini wali, ya, anak laki-laki sudah jadi wali. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, irji an dinika fa'aba fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi. Maka akhirnya pun dia diperintahkan untuk murtad. Irji, kembalilah kamu an dinika dari agamamu. Fa'aba, maka dia pun menolak. Murtadlah kamu dari agamamu. Agama siapa? Agama Islam, agama Nasara. Ya, maka dia pun menolak. Ya, fawujiyal min sya'a mana? Fafadafa'u ila nafarin min ashabihi. Ya, akhirnya si anak muda pun dikasih ke tentaranya, ke algojonya. Faqala, maka berkata si raja, idhabu bihi ila jabalin kadza wa kadza, bawa dia ke atas gunung ini dan gunung itu. Fas'alu bihil jabal, naiklah ke atas gunung. Fa idza balagtum dhirwatahu, maka jika kamu sampai di pinggir jurangnya, fa in raja'a an dinihi wa ila fatrahuhu. Taruh di pinggir jurang, suruh murtad. Kalau dia murtad, jangan dilemparin ke jurang. Kalau nggak mau, lemparin ke dalam jurang. Akhirnya anak muda pun tadi yang hadirin, dia pun dibawa dibawa ke atas dengan anak muda, fasadu bihil jabal. Akhirnya mereka naik ke atas gunung. Faqala, maka anak muda tadi wali itu berkata, Allahumma ikfinihim bima syi'ta. Ya Allah, ya, jagalah aku dari mereka, ya, bima syi'ta, dengan apa yang kamu kehendaki. Faqala, jadi ikfinihi artinya cukupkanlah aku dari mereka. Maksudnya jagalah diriku dari mereka. Bima syi'ta, dengan apa yang kau kehendaki. Farajafa bihimul jabalu fasaqata. Hanya dengan satu doa, gunungnya besar pun bergetar. Jadi jangan sampai kita menganggap remeh doa diri. Paham? Maka dikala kita, salah satu adabul ahli sunnah wal jamaah, akhlak ahli sunnah wal jamaah adalah berdoa kebaikan kepada pemimpin. Jangan meremehkan kita berdoa kebaikan kepada pemimpin. Ya Allah, semoga Engkau selalu memberikan petunjuk kepada presiden-presiden kami di Indonesia, ya Allah. Ya Allah, semoga Engkau selalu menunjukkan kebaikan kepada presiden kami, Pak Jokowi dan semua jajarannya. Seperti itu toh? Selalu Engkau menjaga beliau, selalu Engkau memberikan petunjuk kepada beliau agar selalu kebijakan-kebijakannya adalah untuk kemaslahatan rakyat. Itu doa kebaikan kan? Kalau dijabah doa kita, aminin dong. Amin. Kalau dijabah doa kita, Masya Allah,
Selama hidup beliau menjadi raja, menjadi presiden, kebijakannya adalah untuk kemaslahatan rakyat. Siapa yang bermanfaat? 270 juta rakyat Indonesia. Kita dapat pahala dari 270 juta? Dapat. Paham jadi? Jadi itulah contoh ahli sunnah wal jamaah. Daripada caci maki pemerintah, malah dicaci maki, dasar ini malah jadi bodoh. Namanya nepuk air di dalam dulang. Kita yang imbasnya. Daripada caci maki pemerintah, lebih baik mendoakan kebaikan. Kenapa? Karena dengan doa bisa berubah segalanya. Ada cerita seorang dokter di orang Pakistan, ya, dia naik pesawat terombang-ambing sehingga harus landing di suatu tempat yang antah-berantah jauh, ya. Akhirnya dari dia menuju tempat yang tujuan dia seminar adalah berhari-hari. Akhirnya dia naik mobil, di tengah jalan mobil mogok, terus jalan lagi kena badai. Akhirnya dia mampir di salah satu gubuk reot. Ada seorang ibu yang punya anak yang punya penyakitan. Kata dokter lain, kamu harus ke dokter A. Adanya di jauh di sana, ya. Mungkin kalau kita adanya di Surabaya sana. Gak mungkin datang ke Surabaya. Surabaya orang miskin. Akhirnya Allah datangkan sendiri seorang dokter yang dia inginkan itu ke rumahnya. Yang pesawat sampai gagal mendarat mendarurat, mobil sampai ini dan itu dikena badai segala macamnya karena doa. Karena seorang ibu itu selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, bagaimana saya bisa membawa anak saya ke dokter A. Itu fakta loh. Belum lagi Imam Ahmad dengan seorang tukang roti. Jadi doa jangan sampai hadirin. Dan juga aneh. Ingin dapat mobil baru? Insya Allah ada. Ingin dapat kelas baru? Insya Allah ada muhsinin yang menyiapkan kelas untuk ma'had kita. Doa dan berdoa bukan ke kuburan doanya. Ke siapa? Dia yang maha kaya, yang maha mendengar, yang pasti mengijabahi doa kita. Ini doanya malah ke kuburan. Si penghuni kuburnya dulu doanya kepada Allah. Kan aneh, otaknya di mana? Sehingga Allah berfirman, "Man adallu mimma yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Tidak ada lagi manusia yang paling sesat lebih dari hewan binatang, ternak, dari orang yang meminta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di mana yang dia minta tidak akan bisa mengijabahinya sampai hari kiamat. Jadi kalau minta ke kuburan yang ngasih ijabahnya siapa? Ya Allah juga. Ya kenapa enggak langsung ke Allah? Seperti itu hadirin. Itu logika orang sehat yang hanya mutawakilkan Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa sampai di sini saja. Kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang hadis ini. Terlalu panjang ya. Kalau diterjemahkan doang enggak paham nanti kitanya. Karena ini banyak sekali hikmah di hadis ini. Tapi biasa sampai di sini saja hadirin rahmatullah. Kita cukupkan sampai di sini ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Yang salah adalah berasal dari kejahilan saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.